Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih caranya memilih obat yang pas buat hipertiroid. Kita akan bedah tuntas cara mengendalikan pabrik hormon di tubuh kita yang lagi super aktif. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa jantung tiba-tiba berdebar kencang banget? Atau mungkin gampang cemas dan kepanasan padahal cuaca biasa aja? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Bisa jadi itu adalah sinyal dari tubuh kalau lagi kebanjiran hormon tiroid. Nah, kondisi inilah yang kita sebut hipertiroid. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, biar gampang paham, kita pakai analogi ya. Anggap aja kelenjar tiroid di leher kita itu sebuah pabrik. Bukan pabrik sembarangan loh, tapi pabrik super vital yang tugasnya memproduksi hormon untuk ngatur metabolisme, energi. Wah, hampir semua fungsi sel di tubuh kita bergantung sama pabrik ini. Nah, masalah muncul pas pabrik ini kerjanya kelewat batas, alias super aktif. Lini produksinya jalan terus tanpa henti, bikin hormon tiroid melimpah ruah di seluruh sistem tubuh. Akibatnya, metabolisme jadi kacau balau, dan inilah yang memicu berbagai masalah kesehatan. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana dong cara kita menenangkan pabrik yang lagi menggila ini? Tenang, dunia medis punya beberapa strategi jitu. Kita akan bahas 3 pendekatan utama yang biasa dipakai dokter. Oke, kita mulai dari strategi pertama, yang paling umum digunakan. Logikanya sederhana. Kalau pabriknya terlalu aktif, ya kita perlambat atau hentikan lini produksinya. Nah, inilah tugas utama dari obat-obatan anti-tiroid. Kelompok obat ini namanya Thionamide. Anggap aja mereka ini semacam manajer produksi yang dikirim langsung ke pabrik tiroid. Ada 2 pemain utamanya, methimazole atau kita sebut MMI, dan satu lagi propylthiouracil atau PTU. Keduanya langsung masuk ke jantung pabrik buat mengacaukan proses pembuatan hormon. Cara kerjanya ini cerdas banget loh. Bayangin lini perakitan hormon, mereka menyerang di 3 titik penting. Pertama, mereka mencuri bahan baku utamanya, yaitu iodium, jadi pabriknya kekurangan material. Kedua, mereka menghalangi proses perakitan komponen-komponen hormon T3 dan T4. Dan khusus untuk PTU, dia punya kekuatan super tambahan. Dia juga bekerja di luar pabrik, mencegah hormon T4 yang udah jadi berubah jadi T3 yang jauh lebih aktif. Keren kan? Lalu, kapan dokter memilih MMI dan kapan PTU? Nah, ini keputusan yang sangat krusial. Secara umum, MMI ini pilihan utamanya, karena risikonya lebih rendah. Tapi PTU jadi pahlawan di situasi-situasi tertentu. Misalnya di trimester pertama kehamilan, PTU dianggap lebih aman buat janin. Terus, dalam kondisi darurat seperti krisis tiroid, kemampuan gandanya itu menghentikan produksi di pabrik dan menonaktifkan hormon di luar, menjadikannya obat penyelamat jiwa. Sekarang kita lanjut ke strategi kedua. Kadang kita butuh solusi super cepat buat menghentikan tsunami hormon yang udah terlanjur diproduksi. Nah, disinilah terapi iodida berperan sebagai rem darurat. Jadi, kalau obat anti-tiroid tadi bekerja di dalam lini produksi, iodida ini bekerja di pintu keluar gudang. Dosis tinggi larutan iodium bisa secara drastis memblokir pelepasan hormon T3 dan T4 yang udah siap kirim. Efeknya cepet banget, tapi perlu diingat, ini cuma solusi sementara. Jadi, kapan barikade ini dipasang? Biasanya dalam situasi genting, misalnya sebelum operasi pengangkatan tiroid, biar kelenjarnya lebih jinak dan aman dioperasi, atau yang paling penting, saat kondisi badai tiroid. Ada satu poin yang krusial banget nih. Iodida harus diberikan setelah obat anti-tiroid mulai bekerja. Kenapa? Kalau enggak, kita malah kayak ngasih bahan bakar baru ke pabrik yang lagi kebakaran. Oke, strategi ketiga ini pendekatannya beda banget. Anggap aja kalau kita belum bisa langsung mengendalikan pabriknya, kita harus lindungi dulu kota di sekitarnya, yaitu tubuh kita, dari kekacauan yang terjadi. Disinilah beta blocker seperti propranolol jadi pahlawannya. Obat ini nggak ada urusan sama sekali dengan kelenjar tiroid. Tugasnya adalah bekerja di seluruh tubuh kita, menjadi semacam tameng yang melindungi organ-organ vital dari hantaman hormon tiroid yang berlebihan. Gejala apa aja sih yang bisa diredam? Nah, ini dia gejala-gejala yang paling mengganggu. Jantung berdebar kencang, tangan gemetaran atau tremor, rasa cemas yang gak karuan, sampai badan yang rasanya gerah terus. Beta blocker ini ngasih kelegaan yang cepat, sementara kita nunggu obat anti-tiroid bekerja di akar masalahnya. Oke, kita udah lihat 3 strategi utama. Lalu, gimana seorang dokter memutuskan kombinasi atau pendekatan mana yang paling baik? Nah, jawabannya ini adalah seni. Keputusannya sangat personal dan didasarkan pada banyak sekali faktor.
Tentunya keputusan ini nggak diambil asal-asalan ya. Dokter itu berpegang pada panduan klinis yang berbasis bukti kuat, contohnya seperti yang dikeluarkan oleh American Thyroid Association ini. Semua pro dan kontranya ditimbang dengan matang untuk setiap pasien. Beberapa faktor kunci yang dipertimbangkan itu misalnya usia pasien, kondisi khusus seperti kehamilan, seberapa parah hipertiroidnya, ada penyakit lain atau tidak, dan yang nggak kalah penting, preferensi dari pasien itu sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya satu solusi untuk semua. Pada akhirnya, semua strategi yang rumit ini punya satu tujuan mulia, seperti yang ditekankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembalikan metabolisme tubuh ke kondisi normal supaya tubuh bisa berfungsi dan bertumbuh kembang secara optimal. Jadi coba kita ingat lagi 3 pendekatan tadi. Menghentikan produksi pakai antitiroid, memblokir pelepasan pakai iodida, atau melindungi tubuh dengan beta blocker. Masing-masing ini ibarat alat yang sangat berharga di dalam kotak perkakas seorang dokter. Dan mereka akan memilih alat yang paling tepat untuk setiap situasi. Mengelola hipertiroid itu sebuah perjalanan. Ini bukan cuma soal milih obat di awal, tapi tentang membangun kemitraan jangka panjang dengan dokter Anda untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi. Karena pada akhirnya, keseimbanganlah yang menjadi kunci utama untuk kesehatan Anda.